Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Gonjang-ganjing soal pesantren akhir-akhir ini, terutama kritik terhadap pesantren, baik pesantren yang dianggap sebagai lembaga feodal, pesantren tidak berguna karena tidak menyumbang dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama sains dan teknologi, dan lain sebagainya, membawa saya pada perdebatan para senior kita, para pendahulu tentang pesantren berkaitan dengan isu developmentalism. Dalam catatan kali ini saya ingin mengenang dan merefleksikan soal peran pesantren untuk kehidupan kemaslahatan publik di Indonesia. Hal ini saya lakukan karena saya secara pribadi pernah terlibat atau bekerja untuk isu kepesantrenan sejak 1995. Baiklah, pesantren muncul sudah lama sekali di Indonesia, bahkan umur pesantren itu lebih tua dari umur negara ini, Indonesia sebagai bangsa dan negara. Keberadaan pesantren bisa merujuk pada abad 16, 17, 18, dan bahkan bisa pada abad-abad awal kedatangan Islam di bumi Nusantara ini, abad 12, 13, dan 14. Sejak awal lembaga pesantren memang berperan sebagai lembaga pendidikan khusus keagamaan. Dalam hal bahasa agama disebut sebagai lembaga tafakuh fiddin. Pesantren didirikan oleh ulama-ulama untuk memperdalam ilmu keagamaan dan sekaligus juga untuk berdakwah menyebarkan Islam ke seluruh Indonesia. Karenanya, keberadaan pesantren hampir bisa dijumpai di mana saja. Bahkan keberadaan pesantren itu mendahului model-model sekolah formal di Nusantara. Di Eropa, pusat-pusat studi dan universitas-universitas terkemuka pada mulanya adalah pusat pembelajaran agama. Kristen sebagai seminari-seminari. Katakanlah Oxford University, Inggris, Leiden University Belanda, dan sebagainya. Pendidikan formal baru dikenalkan sejak pemerintah kolonial dan sebelumnya, pesantren menjadi pusat pendidikan kalangan Muslim dan seminari-seminari menjadi pusat pendidikan kalangan Kristiani. Dan juga Buddha dan Hindu memiliki pusat pendidikan berbasis agama mereka sendiri juga. Karenanya, kontribusi pesantren untuk negeri ini merupakan hal yang benar-benar nyata, bukan sesuatu yang fabricated atau dibuat oleh sejarah sekarang. Bahkan pesantren tidak hanya berkontribusi pada pendidikan masyarakat, namun juga ikut membebaskan negeri ini dari cengkraman kolonialisme. Nasionalisme pesantren juga tidak diragukan lagi. Bagaimana kontribusi pesantren pada era pasca kemerdekaan dan era modern saat ini? Hal awal yang dilakukan kaum santri begitu Indonesia merdeka adalah mereka kaum santri ikut menghantar negeri ini menjadi negeri berdasarkan Pancasila, bukan negeri berdasarkan agama, sebagaimana yang pernah dituntut oleh sebagian kalangan Islam pada masa itu dengan menjadikan Piagam Jakarta sebagai dasar negara kita. Kaum santri ikut membangun apa yang kita sebut sebagai nation and character building negeri ini. Kelembagaan pesantren jelas masih banyak dan jumlahnya makin berkembang pada era pasca kemerdekaan. Pesantren sampai saat ini masih membantu negara menyelenggarakan pendidikan. Jika negara hanya mengandalkan sekolah-sekolah yang dibangun seperti SD, SMP, SMA, negeri, universitas negeri, dan lain sebagainya, maka jelas itu tidak akan mampu menampung pendidikan bagi warga negara Indonesia. Kehadiran pesantren yang non-pemerintah ini turut membantu negara untuk menyelenggarakan pendidikan nasional. Tadi dalam sejarah pesantren pada mulanya memang pendidikan khusus agama atau tafakuh fiddin. Kurikulum yang diajarkan semua kurikulum agama. Lalu muncul kebutuhan agar pesantren juga memberikan mata pelajaran ilmu-ilmu non-agama, ilmu hitung atau matematika, aljabar, dan lain sebagainya. Kembali lagi pada masalah refleksi soal peran pesantren di negeri ini. Sejak kapan pada masa Indonesia modern pesantren dituntut untuk terlibat dalam isu-isu, katakanlah isu-isu pembangunan Indonesia? Di sini saya teringat pada perdebatan para guru-guru kita dan tokoh-tokoh kita seperti Gus Dur, kemudian Adi Sasono, kemudian Dawam Raharjo, Kiai Sahl Mahfud, Kiai Yusuf Hasim, dan masih banyak lagi pada saat itu. Tokoh-tokoh ini memikirkan untuk peran pesantren yang lebih tepat. Apakah pesantren tetap menjadi lembaga pendidikan keagamaan saja, ataukah pesantren juga harus dikembangkan untuk bidang-bidang umum atau hal-hal lainnya. Tokoh-tokoh seperti Dawam Raharjo melalui LP3IS-nya dan juga Mas Adi Sasono, Amin Aziz, dan lain sebagainya mengajukan pesantren untuk tidak hanya sebagai tempat pembelajaran agama saja,
namun juga ikut terlibat sebagai agen pembangunan seperti menjadi pusat peternakan, pertanian, perkebunan, dan sebagainya. Karenanya dulu ada proyek konsorsium pesantren untuk pengembangan masyarakat, menjadikan pesantren bukan hanya sentra pendidikan, namun juga sebagai sentra-sentra community development. Pemikiran ini mewakili ideologi developmentalism yang memang sedang berkembang pada tahun 80-an dan tahun 90-an. Namun tokoh seperti Gus Dur tidak begitu setuju atas model ini. Artinya program ini merancang agar pesantren ikut terlibat dalam pembangunan, yang mana itu pada dasarnya pembangunan adalah tugas pemerintah dan negara, bukan tugas pesantren. Gus Dur menilai bahwa jika pesantren ikut beternak kerbau, misalnya, maka nanti ada dua kemungkinan. Pesantrennya masih bertahan dan ternak kerbaunya hilang, atau pesantrennya hilang, ternak kerbaunya berkembang. Pesantren pertanian misalnya, maka pesantrennya bisa bertahan dan pertaniannya hilang, atau pertanian berkembang pesat namun pesantrennya hilang. Dalam menolak ide developmentalisme ini, Gus Dur mengembalikan apa sebenarnya tujuan pesantren itu didirikan. Pesantren memang untuk tafakuh fiddin. Jika ingin mengembangkan bidang lain, maka sebaiknya bukan di pesantren, namun di masyarakat itu sendiri, para petani lokal dan sebagainya, sehingga terjadi pola pesantren dan pola non-pesantren. Pesantren menurut harapan Gus Dur saat itu adalah agen ilmu pengetahuan, bukan agen pembangunan. Mungkin sebagian besar generasi sekarang juga tidak tahu perdebatan yang sudah terjadi itu sudah menjadi bagian riset-riset sosial dan budaya tentang Indonesia. Hal ini tidak menjadi soal, critical judgment, prasangka, atau apa saja soal pesantren sebaiknya dilakukan secara seimbang, melalui penilaian sejarah juga. Kita masih ingat bukan soal kesuksesan program keluarga berencana pada masa Soeharto? Presiden Soeharto dianggap sebagai kepala negara di dunia yang paling sukses mengembangkan family planning atau keluarga berencana. Siapa yang mensukseskan program ini? Salah satu penyumbang terbesar keberhasilan program KB adalah kaum santri. Dulu KB mendapat hambatan banyak terutama dari kalangan umat Islam. Mereka menolak KB karena KB diasosiasikan sebagai birth control atau pembatasan kelahiran. Yang itu bertentangan dengan ajaran Islam. Kalangan umat Islam berpikir bahwa melahirkan anak adalah sunatullah. Untuk memperbanyak umat, bagaimana Soeharto membatasi semua ini? Bukankah itu melawan hukum Allah? Salah satu jalan masuk untuk program seperti adalah pesantren. Pesantren menjadi pilihan strategis pada masa itu untuk mengembangkan program keluarga berencana. Kalangan kiai dan santri membantu program Pak Harto dengan melakukan pendekatan keagamaan, di mana KB itu bukan pembatasan kelahiran, namun perencanaan kelahiran. Para kiai dan kalangan santri memberikan argumentasi teologis pada umat Islam Indonesia. Bukankah Al-Quran juga memberikan peringatan kepada kita agar kita tidak meninggalkan keturunan yang lemah di belakang kita? Karena itu keluarga itu perlu difikirkan perencanaannya, termasuk soal melahirkan. Sebagai catatan, pesantren memang tidak boleh tertutup pada kritik, namun kritik juga jangan merupakan fakta sejarah bahwa pesantren itu tidak seburuk yang mereka sangka. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.